Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatannya kepada kita semua. Kembali kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bersabar, dan diberikan kekuatan untuk dapat beristiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga menjadi jalan taqarrub kita dari setiap langkah kita, dari setiap duduknya kita, mendengarkannya kita, dan diberikan kekuatan kita untuk terus bisa bermujahadah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Semoga menjadi jalan takwa dari apa yang telah kita lakukan, dan dengan ketakwaan inilah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima segala amal yang telah kita kerjakan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat derajat kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan dengan bekal takwa ini Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan bekal takwa ini, pada akhirnya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala bisa dibersamakan dengan orang-orang takwa yang lainnya setelah kita diberikan kesempatan hidup di dunia, diwafatkan, dibangkitkan bersama dengan orang-orang takwa yang lainnya, bergerak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bagaikan kafilah yang terhormat. Yauma nasyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Segala aktivitas ibadah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya dan diberikan kita kekuatan untuk terus bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah sampai di akhir nanti, dan kita bisa pertahankan nilai-nilai kebaikannya sampai akhir hayat. Karena memang kita diperintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bersyukur pula kita pada Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bahkan iman dan takwa inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96, yang menjadi solusi ketika sekelompok orang, seseorang, bahkan bangsa dan negeri menginginkan dia mendapatkan kemakmuran, mendapatkan keberkahan. Maka kata Allah dalam ayat ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh.
kalau saja penduduk negeri itu senantiasa memperhatikan iman dan takwa, maka kata Allah, pastilah kami akan limpahkan keberkahan kepada mereka. Ada beberapa catatan jamaah rahimakumullah. Ketika kita ingin memahami dari ayat ini, Allah menyebutkan ketika penduduk negeri. Artinya di sana ada negeri, jelas ada pemimpin, ada penguasa. Maka ketika kita menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar rakyatnya itu senantiasa memperhatikan, menguatkan iman dan takwanya, artinya ada peran pemimpin dan penguasa dalam hal ini. Bagaimana tidak jamaah rahimakumullah, kisah seorang anak gadis dengan ibundanya di zaman Umar ibn Khattab yang di keheningan malam, pada saat itu ibundanya menginginkan agar hasil dari jualan susu murninya itu lebih banyak supaya berlimpah. Maka dia menyampaikan kepada putrinya, bagaimana kalau kita oplos saja susu murni ini dengan air, sehingga nanti keuntungannya akan menjadi banyak. Maka pada saat itu, ya, gadis tadi mengatakan, jangan bunda, karena sesungguhnya ini dilarang oleh pemerintahan Umar ibn Khattab. Ini menjadi catatan jamaah rahimakumullah, bahwa sesungguhnya pemerintah berperan bagaimana kemudian agar rakyatnya memiliki iman dan takwa, agar mereka berjalan hidup sesuai dengan norma, dengan aturan yang telah ditentukan. Maka inilah yang menjadi penyebab keberkahan tadi dari setiap negerinya tadi, ketika pemimpinnya punya peran dalam urusan iman dan takwa. Walaupun ibundanya mengatakan sesungguhnya Umar ibn Khattab tidak akan mengetahuinya kalau kita meoplos susu ini dengan air. Tapi anak gadis tadi mengatakan, walaupun Umar ibn Khattab memang tidak mengetahui, tapi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Umar ibn Khattab pasti mengetahui. Dan ternyata ucapan ini, dialog ini yang juga didengar oleh Umar, yang kemudian akhirnya anaknya dari Umar, Asim bin Khattab, diperintahkan untuk menikahinya, yang akhirnya melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Jamaah rahimakumullah, betapa penting ternyata nilai iman ini dalam kehidupan kita, dalam tatanan kehidupan kita. Artinya tadi seorang gadis mengingatkan, ya, tidak mau dia untuk mendapatkan untung dengan mengoplosnya. Maka utamanya adalah ketika kita menginginkan yang namanya keamanan, ketentraman, keberkahan, maka sesungguhnya kita tidak mencampur adukan keimanan kita dengan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ketika kita menginginkan yang namanya ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keberkahan, maka iman dari setiap diri penduduk tadi, terutama adalah para pemimpin, para penguasa, tidak dioplos dengan kezaliman, dengan kemunafikan, dengan kekafiran, dengan kemaksiatan. Ketika dia menginginkan yang namanya ketenangan, ketentraman, wahum muhtadun, bahkan dia akan mendapatkan senantiasa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan. Inilah yang juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana iman yang kuat ini bagaikan kawasalatan thayyibatan, kasajaratin thayyibatin, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Bagaimana iman yang menghujam itu adalah memiliki akar yang kokoh, yang teguh, cabangnya yang menjulang ke langit. Tidak seperti
iman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kasajaratin khabisah. Karena kenapa? Karena pohonnya tadi itu buruk, mudah tercerabut imannya dari permukaan bumi tadi itu. Karena dipengaruhi sedikit, karena ada orang yang tidak melaksanakan ibadah, saum, dia ikut. Ada orang yang menyimpang, dia ikut. Inilah yang juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelemahan keimanan seseorang, istaral kufra bil iman. Akhirnya mereka mau membeli kekafiran dengan keimanannya, karena berawal sarohabil kufri sadran, dia membuka dadanya untuk menerima nilai-nilai kemaksiatan, nilai-nilai kebatilan, nilai-nilai kekafiran. Akhirnya anistahabul kufra alal iman, dia lebih menyukai nilai-nilai kekafiran daripada nilai-nilai keimanan. Ini juga berawal dari yusari'una fil kufri, karena bersegaranya orang-orang pada saat itu untuk melakukan nilai-nilai kekufuran. Pada akhirnya mereka wafat yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Dia lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, betapa takwa ini juga adalah menjadi bagian la fatahna alaihim barakah. Artinya puasa, alhamdulillah, insyaallah sudah disebutkan dan sering kita mendengarkan la'allakum tattaqun. Quran juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi iwadin la'allahum yattaqun. Artinya ada peran pemerintah, bukan hanya dia mengumumkan kapan awal puasa atau berakhirnya puasa, karena ini menjadi panggilan keimanan dan panggilan ketakwaan, tapi juga menjaga prosesnya. Ya, bagaimana orang-orang yang tidak berpuasa, orang-orang yang melanggar, itu pun menjadi bagian yang diingatkan ya oleh pemerintah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ini dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa al-husna waf'alul khaira wa turkush syarra mudbil anil adna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika min dari dunya ila daril akhirah. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an warfa' darajatina bi barakatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafaatil Qur'an waghfir li ahya'ina wa amwatina bi tilawatil Qur'an waqdi hajatina bi fadilatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.